Istilah perbudakan sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hingga kini, perbudakan masih terjadi, bahkan terus meningkat. Manifestasi perbudakan itu telah berkembang mengikuti perkembangan zaman, sehingga lahirlah istilah baru, yang kemudian disebut dengan perbudakan modern. Istilah ini merujuk pada berbagai praktik eksploitatif, termasuk perdagangan manusia, kerja paksa, pekerja anak, pengambilan organ tubuh, dan praktik-praktik lain yang serupa perbudakan. Salah satu bentuk perbudakan modern yang kerap terjadi adalah kerja paksa atau forced labor. Kerja paksa dapat diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya kehendak pribadi dan dilakukan di bawah ancaman seperti kekerasan, intimidasi, dan bentuk ancaman-ancaman lainnya. Kerja paksa memiliki karakteristik dari perbudakan, yaitu pembatasan terhadap kebebasan individu dan adanya elemen kekerasan yang dapat menimbulkan efek yang sama seperti korban-korban perbudakan. Pada tahun 2018, Organisasi Buruh Internasional menegaskan bahwa sekitar 40 juta orang menjadi korban perdagangan manusia. Sekitar 90% diantaranya adalah kasus eksploitasi seksual dan kerja paksa. Dalam Indeks Perbudakan Dunia, perbudakan modern didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang memperlakukan orang lain sebagai properti miliknya, sehingga kemerdekaan orang itu terampas lalu dieksploitasi demi kepentingan orang yang melakukan praktik perbudakan tersebut. Jika ditelusuri secara kontekstual, di sektor pertambangan misalnya, angin segar dari janji kesejahteraan pihak korporasi dan kekuasaan sangatlah jauh panggang dari api. Alih-alih mendatangkan kemakmuran untuk rakyat atau pekerja, yang justru hadir adalah kemunduran dan penderitaan. Pembukaan lapangan kerja baru berbanding lurus dengan pembukaan perbudakan baru. Hal inilah yang dirasakan oleh TKA Cina maupun pekerja lokal yang bekerja di PDNI dan PT OSS. Data yang diperoleh Datwas dari China Labor Watch dalam dokumen CEPET diketahui bagaimana sesungguhnya kondisi pekerja asal Cina, termasuk yang bekerja di Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Laporan dan wawancara di dalamnya membuktikan tentang kondisi terjebaknya pekerja dalam pasar komoditas buruh yang murah bahkan tidak manusiawi. PT PDNI dan OSS dalam laporan itu disebutkan telah menyumbang angka perbudakan modern yang terjadi di Indonesia dan dunia. Meskipun yang tampak adalah bahwa pekerja dari negeri tirai bambu itu sedang baik-baik saja. Passport seizure merupakan praktik manipulasi yang umum di PT PDNI dan OSS, di mana kartu identitas pekerja atau paspor pekerja disita untuk kemudian memperlakukan dan mengarahkan praktik kerja paksa bagi para pekerja. Selain itu, modus yang lebih umum adalah praktik manipulasi perjanjian. Hal itu terjadi ketika terdapat penandatanganan kontrak oleh pekerja. Perusahaan akan menyita kontrak tenaga kerja tersebut secara segera tanpa stempel resmi dan tidak memperbolehkan pekerja mengambil dokumentasi. Seorang karyawan yang bekerja di PT OSS dalam pengakuannya berkata bahwa pihaknya tidak diberikan kontrak kerja yang telah mereka tanda tangani sendiri. Surat perjanjian kerja itu tidak memiliki stempel resmi dan diambil secara sepihak oleh pihak perusahaan maupun agennya tepat setelah pekerja menandatanganinya. Laporan China Labor Watch juga menyebutkan PT PDNI dan PT OSS menerapkan jam waktu kerja yang tidak sesuai. Selain itu, perusahaan ini juga melarang para pekerja untuk keluar. Salah seorang pekerja mengatakan bahwa mereka akan dikenakan denda jika terbukti keluar secara diam-diam. Berdasarkan data China Labor Watch, akibat waktu kerja dan kondisi kerja yang buruk itu, setidaknya 8 kematian dilaporkan oleh para pekerja terjadi di PT PDNI. Di dalamnya adalah termasuk 5 kasus dugaan bunuh diri.
mesti dipahami, fakta-fakta tersebut adalah bentuk perbudakan modern yang telah mengalami transformasi dari perbudakan konvensional. Sebagai konsekuensi adanya agenda besar kapitalisme global dan neoliberalisme, perbudakan konvensional itu akhirnya berganti kulit menjadi lebih modern agar tampak sebagai kewajaran. Dilansir dari situs Komnas HAM RI, dapat 3 faktor menurut Komnas HAM penyebab terjadinya perbudakan modern, yakni adanya keterpaksaan. Keterpaksaan ini misalnya kemiskinan dan lain-lain. Hal ini ada kaitannya dengan situasi orang yang bekerja secara paksa, sehingga para pekerja atau buruh dalam posisi yang memang powerless alias tidak berdaya. Selain itu, penyebab terjadinya perbudakan modern adalah masih adanya negara-negara di dunia yang tidak memperhatikan hak-hak buruh dan HAM buruh, tidak terkecuali di Indonesia. Benar bahwa Indonesia memiliki beberapa kebijakan atau regulasi yang melarang praktik-praktik perbudakan, yakni sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia. Sayangnya, keseriusan implementasi regulasi tersebut justru kurang terlihat, sebab bahkan upaya untuk melegalkan standar hak asasi manusia dalam hukum dan praktik perburuhan saja, hal tersebut jauh panggang dari api.